Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendaku, apa kabar anak soleh dan soleha? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran online ya. Hari ini tanggal 12 Agustus 2020 kita kembali lagi bertemu ke pembelajaran online, yaitu tematik ya. Siapkan bukunya, sudah siap bukunya Anandaku? Sekarang kita masih di subtema 3. Hari ini Ibu Guru akan bahas tentang subtema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah, khususnya muatan PJOK. Oke, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang variasi gerak dasar lokomotor. Olahraganya adalah lari berpasangan. Di mana gerak dasar lokomotor itu apa ya? Lokomotor yang kemarin sudah Ibu Guru jelaskan. Ya, lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Oke, jadi Ibu Guru kita akan Ibu Guru akan membawa materi tentang variasi gerak dasar lokomotor. Perhatikan. Sekarang tujuan pembelajaran di sini adalah pembelajarannya adalah 1. Memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional ya. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Mereka saling bergandengan ya. Inilah namanya gerak variasi lokomotor dalam lari berpasangan. Nanti Ibu Guru akan jelaskan lagi ya lebih mendetail ya tentang lari berpasangan. Coba ya, mereka sedang lari berpasangan ya. Mereka sedang berlari bergandengan. Bergandengan itu sambil mereka bergandengan tangan ya. Saling berpegangan ya. Anak-anak, pernahkah kamu berlari bergandengan bersama temanmu? Ya pernah ya, waktu kita masih sekolah kemarin. Mudah-mudahan kita cepat kembali belajar di sekolah ya, supaya kita bisa kembali lagi berolahraga bersama teman-teman. Bagaimana di rumah, rajin Jiki berolahraga? Apa manfaatnya olahraga? Ya, supaya badan sehat. Olahraga sebaiknya dilakukan secara teratur. Olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi hari, bukan di siang hari. Di siang hari sudah ada terik matahari yang membuat badan bisa menjadi hitam, kurang sehat ya. Karena kena cahaya matahari. Kalau pagi masih udaranya masih segar ya. Ya, pagi dan sore hari. Jalan di tempat ini berguna untuk kekuatan otot kaki. Jadi sebelum kita berlari, posisi badan bagaimana? Tegap ya. Berdiri tegap, baru kaki melangkah ya, secara bergantian, kaki kiri dan kaki kanan. Oke. Jawabannya pasti tadi Ibu Guru bertanya, apakah kalian sudah pernah melakukan gerak berpasangan? Pasti jawabannya ada yang sudah Bu Guru dan ada yang belum. Masih ingatkah kamu berlari itu termasuk gerak lokomotor? Karena berlari itu gerakan yang berpindah tempat. Berlari itu menguatkan otot kaki. Terus
peralatan ketika kita mau berolahraga itu harus diapakan. Sebelum kita mau pergi olahraga harus disiapkan dulu. Kalau kita sebaiknya olahraga mau berlari itu bukan pakai sandal ya, pakai sepatu, jangan sepatu pesta ya. Harus pakai sepatu olahraga ya. Nah, kalau pakai sepatu pesta ya gerakannya bisa gerakannya tidak sesuai ya kalau pakai sepatu pesta olahraga, apalagi mau lari-lari ya pakai sepatu olahraga, karena kalau salah gerakan dalam melakukan olahraga itu bisa terjadi cedera, bisa mengakibatkan kita cedera ya. Ayo kita bahas bersama-sama tentang lari berpasangan. Oke, lari berpasangan di sini adalah lari bersama satu orang lainnya. Berpasangan itu berarti ada dua orang ya. Nanti Bu Guru suruh praktekan ya. Mau bersama adik, saudara atau teman ya, lakukan di halaman rumah kalian ya. Oke. Lari berpasangan harus dilakukan dengan kompak ya, dengan langkah kaki yang kompak. Kalau tidak kompak itu bisa terjadi cedera ya. Harus kompak. Namanya lari berpasangan. Tujuannya adalah agar tidak ada yang terjatuh ya. Saat berlari, pandangan ke depan. Jangan lari ke depan, belok kepalanya kiri dan kanan. Balik ke belakang, lihat temannya sampai di mana ini temanku ini di belakang, mau mana dapat. Tidak boleh ya, bukan lomba lari ini ya. Praktek berlari berpasangan, pandangan, dan kalau kita jalan juga pandangan ke depan ya. Ya, pandangan ke depan. Tangan saling bergandengan. Coba lihat tangannya. Mereka saling bergandengan. Ayunan kaki seirama dan beriringan. Misalnya teman yang satu kaki kanan dulu melangkah, sama-sama kaki kanan yang melangkah ya. Itu namanya gerakan kekompakan. Dan tadi Bu Guru sudah bilang dalam lari berpasangan ini harus ada kekompakan. Dalam berlari berpasangan ada aturannya. Jadi setiap permainan itu ada aturannya. Pertama, tangan bergandengan secara berpasangan. Coba lihat kakinya. Kakinya yang satu kanan, satu kakinya kiri. Oh iya, harus saling bertolak ya. Kaki teman kaki kiri dan teman yang satu kaki kanan, tapi sambil bergandengan tangan. Kedua, gandengan tangan tidak boleh dilepaskan saat berlari. Sebelum berlari, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Seperti kita kemarin ya, sebelum berolahraga di sekolah, melakukan gerakan inti, kita melakukan senam. Di mana gerakan senam itu ada variasi pemanasan. Kemarin ya, waktu di sekolah sudah banyak gerakan pemanasan yang kalian ketahui ya. Salah satunya ini. Coba lihat gambarnya sambil menunduk. Ya, dengan hitungan 1 sampai 8. Siap gerakan ya. Coba gerakan pemanasan ini ya. Banyak ya gerakan pemanasan, nolak tangan ke kiri, ke kanan. Setelah itu praktikkan lari berpasangan bersama-sama. Saat berlari berpasangan, kamu dapat melakukan permainan secara berkelompok, membuat suatu lingkaran. Permainan ini dapat dilakukan minimal 4 orang ya. Minimal 4 orang. Satu permainan lari kecil bergandengan. Pertama, buatlah lingkaran dan berpegangan satu sama
lain. Permainan membuat kelompok. Pertama, buatlah lingkaran dan berpegangan satu sama lain. Nah, perhatikan gambarnya, mereka saling berpegangan tangan sambil membentuk lingkaran. Ketika guru meniup peluit, maka siswa langsung membentuk anggota kelompok sebanyak bunyi peluit tersebut. Ya, prit prit. Nah, Pak Guru sudah meniup sumpritan. Nah, akhirnya mereka mencari kelompok 4 orang yang tidak memiliki pasangan, berarti itulah yang jadi yang kalah ya. Yang kalah itu nanti cari satu anggota lain yang kalah, nanti itu dapat hukuman. Hukumannya bagaimana hukumannya? Bukan dihukum di penjara ya, bukan. Hukumannya berlari dengan langkah pendek dan langkah panjang. Nah, jika kondisi memungkinkan, kamu dapat praktekkan bersama teman atau saudaramu ya. Jadi nanti, sekarang perhatikan gambar lagi berikut. Sedang apa mereka dia? Selama permainan berlangsung, ada teman kalian yang sedang berantem ya, berkelahi. Coba, kejanggalan apa yang kamu temukan? Kita lihat sekali lagi. Coba lihat, nih. Ini ada teman yang sedang berkelahi. Dari gambar tersebut ternyata ada beberapa anak yang saling berebut atau berebut satu sama lain. Bagaimana menurutmu, sikap ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Ya, buruk. Dari gambar tersebut ternyata ada beberapa anak yang saling berebut satu sama lain. Jadi apa yang harus dilakukan oleh dua anak yang saling berebut tadi? Ya, saling mengalah. Maksudnya mereka saling mengalah dan saling memaafkan. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, di mana lambangnya adalah pohon beringin. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Sila ketiga Pancasila. Bagaimana anak-anak? Mengasihkan bukan? Apakah kamu sudah paham? Tanyakan jika masih ada yang kurang paham ya sama Bu Guru. Jangan asal nuntung, tidak tahu penjelasannya Bu Guru. Nanti tugasnya bagaimana ya? Bertanya terus sama mamanya. Bagaimana ini mama? Bagaimana ini ya? Boleh bertanya sama Ibu Guru. Sekarang Ibu Guru tugaskan tugas praktik. Lakukan kegiatan berlari berpasangan bersama teman atau saudara di depan rumah kalian. Jangan lupa pemanasan terlebih dahulu ya. Dahulu 5 menit ya. 5 menit. Terserah mau gerakan apa yang biasa kalian lakukan di sekolah kemarin. Dan jangan lupa didokumentasikan, difoto, di video ya. Nanti dikirim di classroom. Kalau tidak bisa masuk di classroom ya boleh di WA atau WA Japrinya Bu Guru ya. Oke. Siap? Gampang kan? Oke, Andaku sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.